Tuluskah pujian pemimpin negara-negara Eropa ke Indonesia? Ditulis oleh Aryadi dari siwa.com. Pelaksanaan KTT G20 di Roma, Italia menghasilkan banyak pujian ke Indonesia, terutama dengan adanya sosok Presiden Joko Widodo yang dianggap memiliki kepemimpinan yang baik, terutama dalam penanganan masalah lingkungan. Pangeran Charles secara langsung mengungkap ini dalam pidatonya. Inilah kenapa saya juga berharap pada semua keberhasilan Presiden Joko Widodo untuk memerangi masalah perubahan iklim, ungkapnya. Pujian ini terutama ditujukan untuk reboisasi secara besar-besaran dan moratorium pembukaan lahan baru yang sudah terbukti memperbaiki kondisi lingkungan Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang. Selain itu, penggunaan teknologi digital di Indonesia juga mengundang pujian dari Ratu Maksima dari Belanda. Ia mengambil contoh Gojek yang bisa membantu usaha kecil untuk bisa berkembang, efisien dan semakin profesional. Examples I saw was in Indonesia. It's called Gojek. Gojek is a ride-hailing app which uses its digital ecosystem to help small businesses digitize their inventory management, marketing, payments, credits and sales. Di sisi lain, Emmanuel Macron berusaha memperlihatkan keakrabannya dengan Presiden Jokowi dalam beberapa kali kesempatan foto bersama. Ia juga secara khusus mengupload pernyataan soal Jokowi dan Indonesia di media sosialnya. Tapi seperti yang saya ungkap dalam artikel sebelumnya, beda yang diungkap ke publik. Tentu bisa beda pula perlakuan oleh negara-negara Eropa ke Indonesia. Indonesia saat ini tengah mengalami bullying dari negara-negara Eropa, setidaknya untuk dua komoditas nikel dan sawit. Uni Eropa keberatan atas upaya Indonesia memandirikan industri nikelnya dengan melarang ekspor biji nikel mentah. Karena itulah mereka berusaha mengganggu upaya ini dengan menggugat ke WTO dengan alasan merusak aturan perdagangan bebas. Bisa dipahami bahwa aturan ini jelas akan mengganggu kepentingan industri baja anti karat yang sangat bergantung kepada pasokan nikel murah yang selama ini mereka keruk dari Indonesia. Selain itu, jika industri nikel Indonesia berhasil berkembang menjadi industri baterai, maka jelas akan mengganggu ambisi Eropa menjadi penguasa mobil listrik. Sebab pembuatan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan sangat bergantung kepada teknologi baterai. Masalah kedua adalah kebijakan pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel yang mulai diadopsi banyak negara Uni Eropa. Dalam hal ini, Jerman, Prancis, dan Italia adalah negara anggota dari EU yang masuk dalam G20 selain Uni Eropa sendiri. Perancis dengan puja-pujinya terhadap Indonesia termasuk salah satu negara yang gigih menghalangi minyak sawit masuk ke negaranya sebagai bahan biodiesel dengan mendiskriminasi insentif pajak. Hal ini dilakukan dengan mengungkit masalah kerusakan lingkungan dan pembukaan lahan, tentunya dengan tujuan melindungi produsen minyak nabati dalam negeri. Jerman juga secara terang-terangan menyatakan akan mengakhiri penggunaan sawit sebagai bahan biodiesel mulai tahun 2023 nanti, juga dengan alasan merusak lingkungan. Norwegia dan Belgia adalah contoh negara Uni Eropa lainnya yang secara aktif menghalangi minyak sawit masuk ke negara mereka. Mungkin Belanda lah yang terlihat lebih bersahabat dengan menentang kebijakan Uni Eropa mengenai pelarangan sawit. Negara ini justru gigih memperjuangkan perdagangan sawit yang ramah lingkungan dengan Indonesia. Walaupun pada dasarnya kebijakan negara-negara Uni Eropa bisa berbeda, namun secara umum kebijakan Uni Eropa adalah memusuhi minyak sawit yang mayoritas dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia melalui RED II. Walaupun alasannya adalah isu deforestasi, anehnya kebijakan ini lebih banyak menyasar kepada sawit yang justru mampu memproduksi lebih banyak minyak dari luas lahan yang sama, sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan lahan ketimbang minyak bunga matahari atau rapeseed yang hendak dilindungi oleh negara-negara Eropa. Sekali lagi, jika bicara perdagangan harusnya dilakukan dengan cara yang adil dan menguntungkan. Prancis bisa jadi memuji-muji Indonesia karena melihat potensi kerjasama pertahanan dengan tujuan kita mau menerima impor dari negara ini. Namun seharusnya hal ini juga diimbangi dengan tindakan yang mendukung kepentingan Indonesia secara nyata di Uni Eropa, bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Tentu kita bisa senang dan bangga jika Pak Jokowi tampil sebagai pemimpin yang dikagumi dan dipuji oleh banyak pemimpin dunia. Namun tidak perlu juga sampai tenggelam dalam lina bubuk pujian-pujian tersebut tanpa menghasilkan keuntungan yang nyata buat Indonesia, sehingga berujung kita hanya dimanfaatkan oleh mereka. Jika kita benar akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima pada tahun 2025 dari sisi PDB dan PPP, maka kita harus memposisikan diri bukan lagi sekedar negara pasar terbesar, tapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk memproduksi secara mandiri dan berbalik menjadikan negara-negara maju sebagai pasar produk kita. Tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Panggung G20 untuk Jokowi mampukah perbaiki kualitas diskusi kita? Ditulis oleh Alifur Rahman dari siwa.com. Dalam acara G20 di Italia kemarin, kita bisa melihat bagaimana seorang Jokowi bisa bergaul dengan banyak pimpinan negara lain, berbincang akrab dan banyak sambutan hangat. Mungkin itu terjadi karena Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 untuk setahun ke depan. Maka banyak pimpinan negara yang menyerbu Jokowi dengan banyak diskusi atau bahasan.
Tapi tetap saja, cara atau gaya komunikasi Jokowi ini patut kita kagumi. Berbeda sekali dengan gaya SBY yang kalau foto sering ada di barisan belakang, terus juga nggak terlihat ngobrol apa-apa, cuma duduk dan pulang. Sehingga wajar kalau pulangnya nggak bawa apa-apa, cuma bawa oleh-oleh dan inspirasi album lagu. Tapi sampai di sini saya juga jadi penasaran dengan perasaan para kadrun atau orang-orang sejenis Nino Warisman atau Novel Bamukmin. Kira-kira mereka nonton nggak ya acara G20 kemarin? Kalau nonton, apakah mereka juga akan bangga dengan Jokowi? Atau mereka masih akan bertanya-tanya apakah Jokowi bisa bahasa Inggris? Karena di beberapa kolom komentar ternyata masih ada orang yang menanyakan itu. Seolah mereka tidak bisa melihat betapa Jokowi sangat akrab sekali berbincang dengan banyak kepala negara. Bagi saya, cara komunikasi dan hubungan baik antar kepala negara seperti yang ditunjukkan Presiden Jokowi dan standar baru bagi presiden selanjutnya. Karena berhubungan baik antar kepala negara itu cukup penting agar kalau ada masalah bisa cepat diselesaikan dengan baik, bukan berlarut-larut dengan banyak kesalahpahaman seperti yang sekarang dialami oleh banyak negara. Agar kalau ada masalah seperti kasus penyadapan yang terjadi pada era SBY pun bisa diselesaikan atau dihindari. Karena kalau kita punya komunikasi yang baik, ya nggak mungkin tetangga atau teman kita malah nyadap seenaknya, bukan? Tapi dengan fakta keakraban dan keluasan seorang Jokowi terhadap semua pimpinan negara, oposisi kita malah dengan pedenya membandingkan dengan SBY. Lebih gila lagi menganggap cara SBY menghadiri event internasional jauh lebih baik. Cuma ya sudahlah, kalau mau mendengar komentar para oposisi dan kadrun jelas nggak ada habisnya. Mereka seperti lalat yang selalu mencari kotoran dan tidak bisa melihat madu ada di depan mata. Kita sebagai warga yang bisa berpikir logis dan bukan lalat, bisa melanjutkan mencatat sejarah perubahan di Indonesia dengan tulisan di sosial media. Karena kalau kita diam, bisa-bisa anak cucu kita nanti malah meyakini klaim para mantan dan oposisi lalat itu. Selain itu, yang mungkin belum disadari oleh para oposisi hari ini adalah soal panggung Jokowi. Indonesia sebagai tuan rumah G20 jelas akan memiliki panggung internasional. Sorot media asing sepenuhnya akan mengarah pada sosok Jokowi. Komentar-komentar mereka bisa jadi jauh lebih nyaring dibanding para oposan yang kualitasnya gitu-gitu saja. Pujian dan harapan para pemimpin negara lain bisa jadi jauh lebih menarik untuk kita baca dan ikuti dibanding demo mahasiswa yang dari dulu tuntutannya itu-itu saja. Pertanyaannya, sudah siapkah para kadrun dan oposan menyambut kabar baik ini? Karena G20 di Italia kemarin itu baru awalan. Setahun ke depan sampai akhir tahun 2022, Indonesia akan menjadi pimpinan negara-negara maju di dunia. Ketok palu ada di tangan Jokowi. Sehingga rasanya berat sekali bagi para oposisi seperti Rizal Ramli, Nino Warisman, atau Novel Bamukmin untuk menyampaikan kritiknya pada pemerintah. Kenapa? Karena usulan dan diskusi dari pejabat atau kepala negara lain akan jauh lebih menarik. Negeri ini akan diajari bagaimana cara mengkritik dan cara memperbaiki nasib bangsa bersama-sama. Bukan sebatas nyinyir dan tanpa solusi. Kita akan melihat panggung internasional ini sebagai bagian dari perbaikan demokrasi di Indonesia agar ke depan kita bahas bukan lagi soal Novel Baswedan atau Novel Bamukmin. Karena selain tidak berkualitas, mereka keduanya itu sangat tidak menarik dan tidak terawat.